Oke, selamat datang kembali di video gue yang berjudul Ngobrol Fitling, ngobrol sendiri video journaling yang ke episode ke-11 ini. Malam ini gue merekam video buat yang episode 11 yang seharusnya itu gue rekam pada tanggal 16 Maret 2026 kemarin, tetapi gue nggak sempet karena gue adalah orang yang sangat pemalas tentunya. Dan juga di malam ini gue akan berencana untuk membuat sepertinya 3 episode kalau gue sanggup ya, karena ini buat yang kemarin, lalu yang selanjutnya lagi kalau kalau jadi buat yang episode ke 11 ke 12 nya gitu, buat yang di malam ini kan, hari ini kan. Nah, langsung aja tanpa perlu berlama-lama lagi, gue akan jelaskan apa yang akan kita bahas di video ini, yaitu adalah tentang mengenai kebersihan atau kehigienitasan suatu badan kita gitu kan. Pertama-tama, ketika kita berbicara tentang kebersihan atau kehigienitasian atau sanitasi gitu pada umumnya gitu ya, itu mencakup kebersihan diri, dan dua, kebersihan lingkungan, dan ketiga, kebersihan kebiasaan kita untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan hal-hal yang sekiranya untuk menunjang kita dalam mempertahankan kebiasaan kehigienitasan tersebut gitu. Oke, biar nggak terlalu pusing, gue akan menjabarkan di poin yang pertama dulu, yaitu kebersihan di diri kita. Oke, jadi manusia itu 70% itu mengandung air yang akan dikeluarkan ketika kita melakukan aktivitas yang mengakibatkan menaiknya suhu tubuh. Lalu dengan menaiknya suhu tubuh, maka sistem tubuh manusia itu akan melaksanakan atau melakukan seperti yang halnya itu liquid cooling di komputer gitu, di hardware komputer, di perangkat keras komputer gitu. Atau bisa dianalogikan lagi, itu ibaratnya air radiator gitu kan. Ketika kita meletakkannya di istilah-istilah otomotif gitu. Nah, jadi sistem pendinginan tubuh manusia itu adalah ketika kita melakukan aktivitas lalu dan itu menyebabkan suhu inti tubuh badan kita naik, maka tubuh itu akan mengeluarkan keringat yang sudah disimpan di tubuh kita gitu. Atau bisa dibilang contohnya cadangan air gitu ya. Nah, cadangan air di tubuh kita ini akan keluar dari pori-pori kulit kita gitu. Nah, dengan keluarnya pori-pori tersebut, maka akan membekas zat-zat garam natrium yang terkandung di keringat kita itu. Ketika kita mengelapnya dengan handuk, maka itu akan membekas, dan bekasnya itu akan mengakibatkan lengket di kulit kita gitu. Nah, makanya sangat dianjurkan sekali untuk ketika kita selesai berolahraga atau beraktivitas di cuaca yang tinggi suhunya gitu, maka disarankan mengelap kulit kita, dan disarankan untuk membersihkan diri atau mandi gitu kan. Nah, dengan kita mandi kan otomatis menggunakan sabun apa aja ya. Segala bentuk sabun itu sangat bagus bagi tubuh kita, terutama untuk penggunaan sebagai membersihkan kulit kita ketika sudah bekas keringat, karena
zat-zat kandungan yang ada yang ada di dalam sabun itu mengandung senyawa kimia yang baik buat tubuh kita, yang bisa menetralkan zat pH kulit yang tadinya pH di kulit kita itu sangat asam gitu kan, karena akibat zat keringat tersebut. Maka dengan kita menggunakan sabun di kulit kita ini, maka persentase pH-nya itu menjadi balance, menjadi seimbang. Dan makanya kita itu khususnya untuk kalangan pria maupun wanita itu dianjurkan untuk mandi sehari itu bisa 2 kali, yaitu mandi pagi atau di sore hari atau di malam hari gitu. Dan juga sebelum kita beristirahat tidur, naik ke kasur, itu sangat dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu, karena pakaian yang kita pakaikan di hari itu tuh ketika kita berada di luar, itu pakaian yang kita pakai itu mengandung debu-debu dari luar, polusi dari luar, dan itu tuh sangat tidak higienis ketika kita begitu saja naik ke tempat tidur kita tanpa kita mandi dulu atau berganti baju dulu gitu. Nah, makanya sangat dianjurkan untuk, very recommended to take a bath before you sleep. Dan itu sangat mengubah cara pandang Anda, bagaimana Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Oke, itu dengan kita rutin mandi setiap harinya gitu, 2 kali sehari khususnya, itu tuh kita akan selalu bersyukur bahwa adanya kandungan air, yaitu zat H2O di kehidupan sehari-hari kita gitu. Bayangkan di planet bumi ini ada sangat banyak sekali air yang bisa kita pergunakan. Lalu kita bisa berkaca di planet lain, kayak misalnya di Saturnus dan Jupiter. Itu zat yang paling tinggi atau zat yang paling sering ditemukan di planet sana, itu adalah zat karbon yang sudah mengkristal. Dan juga mungkin banyak polusi atau udara yang tidak begitu bagus untuk manusia hidup. Makanya kita dengan kita mandi setiap harinya, itu kita akan menaikkan tingkat bersyukur kita terhadap ciptaan Tuhan yang selama ini kita gunakan setiap hari, yaitu adalah air atau zat H2O. Oke. Dan juga dengan kita mandi menggunakan sabun, maka kita akan mengapresiasi bahwa ilmuwan-ilmuwan kita, fisikawan kita yang selama ini sudah berjuang begitu keras dan sudah berdedikasi untuk melanjutkan studi mereka dengan meneliti suatu bahan kimia yang sekiranya bisa digunakan untuk menetralkan zat pH di kulit kita gitu. Makanya dengan kita mandi, dengan kita menggunakan sabun, menggunakan zat yang bisa membuat kita wangi dan percaya diri, itu kita sangat menghargai, mengapresiasi bahwa di sanalah ada campur tangan zat hasil mahakarya tangan-tangan yang bertalenta gitu. Dan juga lanjut lagi, ketika kita mandi itu kita seakan-akan melakukan sebuah terapi
untuk diri kita sendiri, karena dengan kita mandi kita bisa self appreciationnya itu sangat-sangat melambung tinggi, sehingga kita bisa merasakan kepercayaan diri ketika kita selesai mandi lalu handukan dan melangkah, membuka pintu kamar mandi dan melangkah keluar dengan senyuman yang lebar dan juga rasa kepercayaan diri yang sudah kita tanam di bahwa diri kita, yaitu kita itu sebenarnya itu wangi, dan wangi itu adalah simbol bahwa kita sangat mengapresiasi diri kita sendiri. Tidak hanya kita mengapresiasi ilmuwan sana yang sudah menciptakan dan juga meracik zat kimia yang bernama sabun, dan juga kita mengapresiasi bahwa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa ada air di kehidupan kita ini, maka kita pun bisa merasakan manfaat dari kita mandi tersebut, yaitu seperti halnya kita melakukan terapi ke diri kita sendiri bahwa kita itu layak dihargai, layak diapresiasi bahwa kita itu adalah wangi dan kita itu higienis, bersih, seperti bayi yang baru lahir dan itu sangat wangi, sangat bersih dari kotoran dan noda-noda polusi yang semakin dewasa ini kita rasakan. Dan cobaan-cobaan kehidupan, yaitu pahit, manis, asam, dan garamnya bumbu-bumbu kehidupan itu, dengan kita mandi itu seperti tersingkir, tersapu selama mungkin durasi mandi kalian ada yang 15 menit, 30 menit, 1 jam mungkin. Itu tuh adalah waktu yang sangat berharga bagi kehidupan kita sendiri, yaitu dengan kita mandi kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri, kita bisa mengeksplorasi bagian tubuh kita yang perlu diapresiasi, kayak misalnya tangan kita untuk yang kita gunakan sebagai bekerja setiap hari itu, maka dia perlu sebuah apresiasi dan dukungan, dan itu salah satu caranya itu adalah dengan kita mandi dan merendamkan diri kita di air dan buatan manusia tadi, yaitu sabun dan segala jenis bahan kimia yang membuat kita feel good, merasa baik atas pencapaian kita selama ini. Kita setiap hari kerja banting tulang, merasakan bumbu-bumbu kehidupan dan cobaan-cobaan kehidupan di luar sana yang penuh dengan noda, kotoran, lumpur, mungkin debu jalanan. Dan itu dengan kita mandi 10 menit, 15 menit, bahkan mungkin 30 menit setiap harinya, kita itu seperti terlahir kembali layaknya manusia pada umumnya, yaitu bersih, wangi, dan higienis, dan harum juga tentunya. Oke, itu adalah manfaat kita dengan kita terus selalu menjaga kebersihan kita, menjaga kehigienitasan kita, bahwa higienis itu nggak perlu kita itu mahal. Dengan cara kita merawat diri itu nggak perlu kita beli paket glowing make up ke dermatologis, apapun itu biaya yang kita perlu merasa bagus, feel good ke salon kecantikan itu kita dengan hanya kita bersyukur dan mengapresiasi diri dengan cara kita mandi dengan 10 menit, 15 menit atau 30 menit atau mungkin 40 menit dan sampai 1 jam, itu kita bisa merasakan
manfaat dan uh, apresiasi ke diri kita sendiri ketika kita mandi. Dan juga poin kedua kita yaitu dengan kita merasakan mandi atau kehigienitasian kita, kita bisa menyembuhkan mungkin depresi kita. Dan gue itu pernah di masa-masa depresi gue, yaitu kamar ruangan gue itu sangat banyak sekali piring-piring bekas yang belum dicuci, dan itu gue juga dibarengin gue jarang mandi juga. Mandi itu seminggu, enggak seminggu, mungkin ada 3 hari baru gue mandi, 3 hari sekali gue mandi. Dan gue jarang sekali membereskan kamar gue gitu, ruangan gue gitu. Dan makanya dengan kita mandi itu kita bisa membersihkan suara-suara di pikiran kita yang selama ini sudah membisikkan kita bahwa ya itu tadi, overthinking tadi itu kita bisa singkirkan, kita bisa sapu bersih dengan kita mandi. Dan juga pun kita bisa merasakan manfaatnya bahwa kita itu bersih juga. Dengan badan kita bersih, maka pikiran pun juga ikut bersih. Karena manusia itu seperti sebuah kanvas kosong, yang mana kanvasnya itu bisa kita lukis, mau itu dengan lukisan yang bagus, tetapi dengan tinta-tinta yang kotor, dan juga kita bisa lukis kanvas tersebut dengan lukisan yang jelek, namun kita menggunakan kualitas dari tintanya itu bagus gitu. Dan itu tuh menurut gua itu teraplikasikan di sifat manusia, yang mana dari segi tampangnya dia bagus, rapi gitu kan, tetapi sifat dia buruk gitu. Dan juga dengan tampang di suatu manusia, suatu orang tersebut dia tampang yang biasa aja, nggak begitu berpenampilan menarik, tapi yang dia lakukan ke sesama orang, sesama manusia di sekitarnya itu sangat-sangat baik, sangat-sangat tulus, sangat-sangat jujur, dan juga sangat-sangat tertib dan sopan. Itulah mengapa sifat yang bagus dan rapi itu kadang menipu kita dengan tampilannya, dan juga begitupun sebaliknya, di mana yang dari segi penampilan kita nggak begitu bagus di pandangan kita mungkin, tapi dia aslinya itu orang tersebut itu dia memberikan suatu kegiatan yang positif, dan juga menyampaikan kegiatan positifnya juga untuk menggerakkan semua hati yang di sekitarnya gitu. Karena dengan jiwa yang sehat, tentu dia memiliki tubuh yang kuat. Karena dengan kita merawat jiwa kita atau merawat tubuh kita juga, maka kita berhak mendapatkan jiwa yang hebat, jiwa yang tulus, dan juga tubuh yang kuat secara fisik. Itulah mengapa kita harus menjaga kebersihan kita, dan juga kita itu harus merawat diri kita dengan berolahraga mungkin, karena pada akhirnya jiwa dan tubuh kita ini hanyalah pinjaman saja. Dan ini yang Tuhan titipkan ke tubuh ini, maka tubuh ini harus kita rawat dan kita jaga dari segi kebersihannya, dan juga dari segi kesehatan fisiknya.
Oke, ini sudah menit ke-20 dan seperti biasa gue nggak akan nge-cut, nggak akan cutting videonya. Secara video gue akan, secara visual gue nggak akan meng-cut bagian-bagian tertentu. Gue akan, yang satu hal yang pasti gue akan memonitor dari segi audionya, yaitu agar kalian yang menyimak menyimak atau menonton video gue tentunya akan termanjakan oleh kualitas suara yang bisa kalian nikmati dan kalian dengar dengan nyaman tanpa harus mengeraskan volume kalian gitu. Oke, mungkin ini sudah masuk menit ke-21 dan ini ke episode 11, dan yang gue rasakan itu adalah gue lebih percaya diri ketika berbicara untuk diri gue sendiri, dan gue lebih percaya diri tuh apa lebih percaya diri di depan kamera seperti ini. Yang jadi halangan gue itu adalah kenapa gue selalu lupa nge-skip satu hari satu video gitu kan. Suka ke skip tuh, terus di besok harinya gue dirapel tuh, di maratonin bikin videonya. Itu karena yang halangan terberat gue itu adalah karena niat gue itu seperti apa ya, tergantung cuaca juga. Ini kan cuacanya lagi panas ya. Nah, makanya gue nunggu di malam hari mungkin untuk lebih merekam video lebih luas juga, lebih luas. Satu, lebih luas, dan kedua, kalau di malam hari begini nggak ada berisik, nggak banyak kendaraan yang lalu lalang. Jadi itu mungkin kendala terbesar gue untuk membuat video seperti ini gitu. Dan ini nggak kerasa udah episode ke-11, jadi tinggal beberapa episode lagi untuk menutupi sesi ngobrol feedling ini. Dan gue sedang berpikir bahwa kira-kira konten video apa yang akan mengganti format ngobrol feedling ini ke depannya itu untuk channel ini gitu kan. Itu mungkin kalian bisa bahas aja di kolom komentar di bawah, dan gue juga bakal baca tentang next kontennya bakal seperti apa. Mungkin bakal seperti ini, cuman di luar konteks ngobrol feedling yang no script. Gue, by the way, gue ini membuat video ini tanpa skrip sama sekali sampai ke menit 25, yaitu dengan gue berusaha untuk tidak mengikuti skrip, yaitu dengan lanjut apa adanya saja. Itu gue bisa melatih bahwa skill komunikasi itu seperti ini, yaitu dengan kita belak-belakan terus kespontanitasannya selama gua sopan, selama kita sopan, dan tersampaikan dengan jelas apa pesan yang kita dapatkan apa pesan yang kita akan sampaikan di sebuah percakapan. Maka itu menurut gue itu it's okay selama nggak ada skrip gitu kan. Walaupun nanti setelah ngobrol feedling ini selesai, gue bakal membuat video yang berskrip gitu, jadinya nanti isi kontennya lebih rapih lagi, lebih terstruktur lagi, lebih rapi lah pokoknya. Nggak kayak gini kan, ini gue masih ya apa adanya gitu. Gue mau ngebahas ini pasti nanti gue tambah-tambahin bumbu-bumbu ininya agar lebih lama lagi lah gitunya videonya gitu kan, supaya bisa memenuhi 25 menit ini gitu. Dan ini tuh ada yang lensa 0,8 dan satu, yang kalau satu gini lebih ngezoom, yang 0,8 ini lebih zoom out sedikit. Sepertinya yang cocok untuk video ini yaitu lensa 0,8. Oke, 15 detik lagi menuju menit ke 25 menit. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana perjuangan kalian untuk menutup hari ini? Semoga kita bisa
Bertemu kembali di besok lagi di episode selanjutnya ngobrol feeling ke selanjutnya, dan ini sudah menit ke 25. Seperti biasa nama gue Gafra Sajidan Ajda, dan ini adalah ngobrol feeling episode ke-11, dan see you next time di ngobrol feeling episode ke-12. Seperti biasa, dadah.